Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan koset. Jadi kita akan mengenal definisinya. Andaikan ada subgrup H dari grup G ini dan G itu suatu unsur dari grup G. Sekarang himpunan yang berbentuk seperti ini yaitu kita nyatakan sebagai GH. Ini simbol ya, simbol G lalu ditempel huruf H besar. G mewakili yang ini tadi, H ini mewakili yang ini. Apa maksud subhimpunan ini atau apa definisinya? Yaitu yang ini. Yaitu himpunan semua unsur yang berbentuk seperti ini. Yaitu G ini dikalikan dengan setiap anggotanya H besar ini. Jadi GH ini adalah himpunan semua unsur yang dapat dinyatakan sebagai G dikalikan H besar. Semua unsurnya G ya, unsurnya G yang dapat dinyatakan sebagai G dikalikan H. Itu H-nya adalah anggota H besar. Nah, himpunan yang semacam ini disebut sebagai koset kiri dari subgrup H yang ditentukan oleh G. Jadi perhatikan sekali lagi, simbol ini bukannya G dikalikan H ya. Bukan G dikalikan subgrup H, bukan. Ini hanya simbol saja. Dia adalah subhimpunan yang unsurnya didefinisikan dengan cara seperti ini. Kemudian sebaliknya, kalau G-nya kita taruh di sebelah kanan, simbol ini menyatakan himpunan yang unsurnya didefinisikan dengan cara seperti ini, yaitu unsurnya ini dapat dinyatakan sebagai suatu H anggota H besar dikalikan si G ini. Ya. Dan ini disebut sebagai koset kanan dari H yang ditentukan oleh G. Jadi koset kiri itu kalau setiap unsurnya H tadi kita kalikan dengan G. G-nya ditaruh di sebelah kiri. Koset kanan itu didapatkan kalau unsur-unsurnya H itu dikalikan dengan si G, dengan G-nya ditaruh di sebelah kanan. Kemudian ada simbol ini lagi. Ini G lalu subscript H tapi di sebelah kiri atas ya. Simbol H kecil ini ada di atas tapi sebelah kiri. Maka ini menyatakan himpunan semua koset kiri. Jadi semua GH seperti ini dengan G yang berbeda-beda tentunya. Himpunan semua koset kiri dari H di G. Kemudian kalau H-nya ada di sebelah kanan atas, maka itu maksudnya menyatakan himpunan semua koset kanan dari H di G. Ya. HG tentunya tidak sama dengan G atau GH ini tidak sama dengan G ya. Kalau G kan unsurnya ya G dan seterusnya ini ya, unsur-unsurnya G itu. Tapi kalau HG atau GH ini unsurnya adalah koset gitu ya. Unsurnya adalah koset-koset. Oke. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa kalau kita punya grup G tadi dan H itu adalah subgrupnya si G, lalu kita definisikan relasi ekivalen. Jadi G untuk setiap G aksen, G terrelasi dengan G aksen kalau apa? Jika G itu anggotanya G aksen H. Nah, gitu ya. Kita definisikan sekarang relasi di G star dengan cara seperti ini, definisi relasinya. Tadi saya nyebutkan relasi ekivalen, nanti dulu ya. Kita pending dulu tambahan kata ekivalennya karena kita harus buktikan dulu apakah benar relasi ini merupakan relasi ekivalen. Jadi sekarang andaikan kita punya definisi relasi seperti ini di grup G. Oke. Jadi G terrelasi dengan G aksen kalau apa? Kalau G itu anggota koset kiri G aksen H ini, gitu ya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa relasi semacam ini merupakan relasi ekivalen. Yang pertama sifat reflektif. Nah, apakah G itu terrelasi dengan G? Pertanyaannya begitu kan? Kalau iya, maka itu artinya kalau G terrelasi dengan G itu berarti apa? Berarti G haruslah anggota dari GH. Nah, berarti
G ini dapat dinyatakan sebagai G dikalikan suatu H yang dengan H itu, dengan H adalah anggotanya H besar. Ya, G ini berarti dapat dinyatakan sebagai G dikalikan H dengan H anggotanya H besar. Bisa nggak? Artinya kita harus mencari H, anggota H besar ini, yang akan memenuhi persamaan ini. Ya bisa, karena H tadi adalah subgroup ya, maka tentunya ada unsur identitas di H, yaitu EH, yang tidak lain adalah EG juga ya. Jadi kita punya begini. Nah, ini kalikan ini kan memang benar sama dengan G gitu ya. Sehingga kembali ke sini, apakah G terrelasi dengan G? Jelas, karena kita bisa tunjukkan bahwa G ini anggotanya GH. Kita bisa tunjukkan G ini anggotanya GH karena apa? Karena berlaku G sama dengan G kalikan H dengan H anggota H besar ini. Apa H-nya? Ya ini EH. Begitu. Berikutnya sekarang sifat simetris. Simetris. Reflektif sudah, simetris. Jika G terrelasi dengan G aksen, apakah, maka ini saya tanyakan ya, maka G aksen terrelasi dengan G. Ini kalimat ini yang harus dibuktikan gitu kan. Kita punya asumsi ini apakah berlaku yang ini gitu. Nah, kalau G terrelasi dengan G aksen, itu artinya apa? Artinya G itu anggotanya G aksen H. Ya, sesuai definisi dari relasi tadi. Nah, sekarang berarti ada H, anggota H besar, sedemikian rupa sehingga berlaku bahwa G ini sama dengan G aksen kalikan H tadi. Kan begitu ya? Kalau G ini anggotanya G aksen, berarti G ini salah satu di antara unsur di sini ya. Berarti ada H yang memenuhi persamaan H dikalikan G aksen sedemikian rupa sehingga sama dengan si G ini. Oke, ini kalimat ini jika berlaku begini maka konsekuensinya ke sana. Nah, sekarang kita harus tunjukkan bahwa G aksen terrelasi dengan G. Maka kita, kalau ini kita kalikan dengan H-1 dari kanan, berarti kita punya G kalikan H-1 sama dengan G aksen. Gitu ya, langsung ya. Ini kalikan H-1 dari kanan, maka ini jadi identitas, ini jadi, sehingga sebelah kanan hanya G aksen. Itu artinya apa? Padahal ini H-1 tentunya juga tetap anggotanya H. Berarti ini G aksen ini anggotanya dari apa? Dari G H. Gitu ya. Berarti G aksen ini anggotanya G H. Karena lihat, kita bisa tuliskan di sini G kalikan H, H-nya di sini ada yang berperan sebagai H di sini adalah H-1 ini. Maka G kalikan H-1 juga anggotanya GH ini, ya, gitu. Oke, berarti kalimat ini kalau berlaku seperti ini berarti apa? Dari kalimat ini berarti kita punya konsekuensinya bahwa G aksen itu terrelasi dengan G. Oke, jadi sifat simetris berlaku. Selanjutnya sifat transitif. Nomor 3. Transitif. Jika G aksen terrelasi dengan G aksen, nah saya tulis di bawah sini aja ya. Jika satu G aksen G terrelasi dengan G aksen, maka ini konsekuensinya apa? G itu anggotanya G aksen H. Konsekuensinya ada H, katakan anggota H besar sedemikian rupa sehingga berlaku G
G aksen kalikan atau G ini, ya saya tulis begini, G ini sama dapat dituliskan sebagai G aksen kalikan si H tadi, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, andaikan selain ini juga berlaku bahwa G aksen itu terrelasi dengan G double aksen, maka ini konsekuensinya G aksen ini anggotanya G double aksen H. Konsekuensinya berarti terdapat H aksen, katakan anggotanya H besar sedemikian rupa sehingga berlaku bahwa G aksen ini sama dengan G double aksen kalikan H aksen ini. Maka dari dua kenyataan ini kita dapat tuliskan sekarang bahwa G sama dengan G aksen star H, lalu G aksen yang kita ganti dengan ini sama dengan G double aksen star H aksen star H. Berarti sekarang saya dapat tuliskan bahwa G sama dengan G double aksen ini saya, nah gini aja ya, ini saya kurung begini, nah gitu. Sehingga karena ini H aksen kalikan H itu jelaslah anggotanya H, karena subgrup ya, H ini subgrup, berarti sekarang saya dapat tuliskan bahwa G itu anggota dari G double aksen H. Itu yang artinya apa? Yang artinya maka kita dapat tuliskan bahwa G ini terrelasi dengan G double aksen. Jadi kita punya kalimat sekarang, jika G terrelasi dengan G aksen dan G aksen terrelasi dengan G double aksen, maka G terrelasi dengan G double aksen. Yang artinya apa? Berlaku sifat transitif. Oke, begitu juga dengan kalau kita definisikan relasinya bukan G anggotanya G terrelasi dengan G aksen, kalau G anggotanya G aksen H, tapi G anggotanya H G aksen. Jadi sedang dibalik G anggotanya H G aksen, maka otomatis juga akan terpenuhi sifat tadi ya, sifat reflektif, simetris, dan transitif ini. Artinya apa? Artinya sekarang si koset-koset tadi, koset kiri, ataupun kita tinjau hanya koset-koset kanan saja, maka koset-koset kiri maupun koset-koset kanan tadi akan menjadi kelas-kelas ekivalen. Jadi kalau sekarang kita tinjau relasi ekivalen yang seperti ini, yang G terrelasi dengan G aksen kalau begini, berarti kita akan memiliki suatu kelas-kelas ekivalen di grup G, ya, kelas-kelas ekivalen di grup G yang setiap kelas ekivalennya itu merupakan koset kiri, ya. Setiap kelas ekivalennya akan merupakan koset kiri. Begitu juga kalau kita pakai yang definisi yang ini, ya, G terrelasi dengan G aksen kalau begini, maka kita akan memiliki kelas-kelas ekivalen di grup G ini yang setiap kelas ekivalennya merupakan koset kanan, gitu. Berarti sekarang himpunan Hg ini itu berisi kelas-kelas ekivalen. Anggotanya adalah kelas-kelas ekivalen. GH juga anggotanya kelas-kelas ekivalen. Gitu ya. Oke, jadi ini pembahasan koset dan ternyata himpunan semua koset-koset atau koset-koset tadi merupakan kelas-kelas ekivalen. Maka tidak ada dua unsur di G yang akan menjadi anggota dari, tidak ada satu unsur di G yang akan menjadi anggota dari dua koset kiri yang berbeda. Tidak bisa ya. Atau menjadi anggota satu unsur di G menjadi anggota dari dua koset kanan. Tidak bisa. Ya. Itu konsekuensinya. Baik. Jadi pembahasan koset saya cukupkan sampai di sini. Berikutnya kita insya Allah akan membahas mengenai grup faktor. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.